Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah. BDR-nya tetap bangun pagi, kerjakan tugasnya ya. Seperti kalau kalian ingin PTM, kalian bangun pagi. Tuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai? Sudah siap alat tulisnya? Yuk kita mulai belajar ya nak. Nah di sini paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Nah, umumnya paragraf itu terdiri dari 4 hingga 10 kalimat. Tergantung pengembangan paragraf, ya kan, gagasan yang diinginkan penulis. Nah, jadi kalau ibu tanya kepada kalian, ayo anak-anak kita buat paragraf, jawabnya jangan lagi, Bu, berapa baris paragrafnya? Tidak. Jadi kalau paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Jelas ya? Oke, yang lanjut. Unsur paragraf. Nah, unsur paragraf di sini ada 3. Di dalam suatu paragraf itu ada 3. 1. Topik atau gagasan utama. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini saling berkaitan. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, di sini. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, kalimat utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembacanya. Nah, sedangkan kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung atau penjelas. Lalu, kalimat penjelas atau pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data perlengkapan secara opini, fakta, atau data yang valid. Nah, di sini kita lihat anak-anak ya. Tadi di dalam satu paragraf itu ada yang namanya gagasan utama atau topik atau gagasan pokok. Lalu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Nah, tadi kalian sudah ibu terangkan pengertiannya. Bagaimana menentukannya? Kalian lihat, kalau misalnya sebuah paragraf itu ada 5 kalimat, kalian berpatok misalnya ingin mencari kalimat utama itu berpatok pada kalimat nomor 1 dan nomor 5. Maaf, 1 dan 5. Nah, lihat. 1 dan 5 ini menjelaskan atau sebagai inti. Tuh. Kalau nomor 1 misalnya, nomor 1 sudah menjelaskan. Nomor 2 menjelaskan poin-poin, 3, 4 menjelaskan. Lalu ada kesimpulan di nomor 5, berarti kalimat utamanya itu ada di nomor 5 di akhir. Tapi kalau nomor 1 itu sudah sebagai inti, tidak menjelaskan, berarti kalimat utamanya ada di nomor 1. Nah, bagaimana Bu cara mencari gagasan utama? Nah, setelah kalian mendapatkan si kalimat utama itu, ya, sudah mendapatkan kalimat utama itu, kalian rangkum kembali kalimat utama itu menjadi gagasan utama, intinya. Dicari intinya. Itu. Nah,
Sedangkan kalau kalimat penjelas itu menjelaskan poin-poinnya. A, B, C, misalnya ada koma, koma, koma. Nah, itu berarti kalimat menjelaskan. Paham? Oke. Nah, di sini ada contohnya. Kita lihat anak-anak ya. Sini ada contohnya. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun. Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebat. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri, membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat, getah kuning apabila dilukai. Nah, kalian lihat, di sini ada berapa kalimat ayo anak-anak? Kita hitung. 1, 2, ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang nomor 1 itu adalah pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Yang nomor 5, semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat, getah kuning apabila dilukai. Itu sebagai inti atau menjelaskan. Iya, betul. Ini sebagai penjelasan. Nah, berarti intinya ada di nomor 1. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Nah, ya kan? Pohon daun manggis memiliki ciri khas. Ini adalah kalimat utamanya. Dari mana tahu ciri khasnya? Dijelaskan di kalimat 1, 2, 3, dan 4. Jelas? Nah, sudah menemukan kalimat utamanya itu, mana gagasan utamanya? Nah, gagasan utamanya adalah ciri khas pohon dan daun manggis. Itu. Kok bisa dibalik? Boleh dibalik. Asal intinya masih merupakan kalimat utama. Jelas ya? Paham? Oke, sudah paham. Nah, di sini ada lagi anak-anak kalimat utamanya. Nah, kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Maaf ya, Ibu lupa spasinya. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh daerah. Nah, di sini ada berapa kalimat anak-anak? Coba hitung. 1, 2, dan 3. Ada 3 ya? Ada 3. Oke. Nah, sekarang mana kalimat utamanya? Lihat pada nomor 1 dan nomor 3. Kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Itu nomor 1. Nomor 3. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Masih menyebutkan, masih menjelaskan, atau intinya? Iya, betul. Masih menjelaskan. Berarti kalimat utamanya adalah di kalimat pertama. Betul. Paham ya? Berarti kalimat utama adalah kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Paham? Oke, semoga paham. Sekarang di sini kita lihat ya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, jenis paragraf
berdasarkan letak kalimat utama. Itu ada 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, kalimat deduktif itu apa? Merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, letak utamanya kalau paragraf deduktif terletak di awal. Betul. Nah, sedangkan kalau induktif terletak di akhir paragraf. Jadi, kalau induktif, kalimat pertamanya adalah menjelaskan terlebih dahulu, baru diakhiri kalimat utama. Tapi kalau deduktif, diawali dengan kalimat utama, baru dilanjutkan dengan kalimat penjelasnya. Nah, ada juga paragraf campuran. Nah, di sini paragraf campuran itu ada 2 kalimat utama. Kenapa? Karena ini merupakan gabungan dari deduktif dan induktif. Nah, berada di awal dan akhir. Tetapi ingat, kalau campuran ada di awal dan akhir, biasanya kata atau inti dari kalimat pertama itu mengulang kembali di kalimat terakhir. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Kita lihat di sini. Oke. Siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Konsentrasi ruangan yang tidak nyaman turut mempengaruhi proses belajar di kelas. Kemampuan guru mencapai materi yang kurang profesional pun menyebabkan siswa malas mengikuti pelajaran. Kurangnya kesadaran belajar mandiri pada siswa juga turut memperparah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Nah, mana kalimat utamanya? Di sini ada berapa kalimat anak-anak? 1, 2, 3, dan 4. Betul. Kita lihat. Kalimat pertama, siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Kalimat terakhir, itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Nah, siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Ini sebagai inti atau menjelaskan? Iya, betul. Ini sebagai menjelaskan. Karena di sini siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Ini masih menjelaskan. Nah, intinya yang mana? Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah. Nah, itu intinya. Kenapa siswa nilainya bisa turun? Dijelaskan. Siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Kondisi ruangan, kemampuan guru yang kurang profesional, ya kan? Kurangnya kesadaran belajar mandiri pada siswa. Nah, itu adalah penyebabnya. Seperti itu. Jelas ya? Paham? Oke. Semoga kalian paham sampai di sini. Semoga kalian mengerti. Jangan lupa kerjakan soalnya baik-baik. Oh iya, Bu, nanti untuk pas bagaimana? Pas kalau kalian mendengarkan YouTube Ibu, semua yang ada di YouTube mulai dari bulan Juli sampai hari ini atau sampai minggu depan itu keluar semua soalnya. Jelas ya? Oke, jawabannya pun ada di YouTube. Jadi belajarlah yang YouTube-nya. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.